Kenapa saya menjadikan judul seperti ini? Yang pertama adalah ini merupakan judul tugas akhir saya pada saya sekolah beberapa tahun yang lalu, dan pada saat saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini, saya mengambil judul Rompi Anti Peluru. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin bersaksi sedikit, dan ini mungkin juga banyak orang yang belum tahu tentang kesaksian saya pada saat ini, terutama saudara-saudara saya sendiri, yang mana saya itu sering disampaikan dari Pastor Luther untuk Pak Daud sharing firman Tuhan. Saya menolak berkali-kali, berulang kali, dan selalu begitu aja. Sampai saya itu jarang gagal ya, dalam pekerjaan, dalam usaha, saya jarang gagal. Dan 1 bulan yang lalu, saya merasakan bahwa, kegagalan itu ternyata ada juga buat saya. Nah, saya mengurut-urut apa yang membuat saya seperti itu. Ya, salah satu mungkin saya selalu menolak ajakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat saya sampai di Makassar, Pastor Luther bilang, hari Rabu, Pak Daud sampaikan firman Tuhan. Saya langsung, oke, saya siap lakukan. Dan malam ini saya tampil di Zoom untuk saudara, Bapak, Ibu semuanya. Nah, rompi anti peluru di sini, kenapa saya ambil rompi anti peluru? Karena saya percaya dan saya sangat yakin bahwa akhir-akhir ini, waktu saat ini, ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Karena apa? Iblis itu sangat gencar untuk melepaskan panah-panahnya, untuk melepaskan amunisi-amunisinya. Untuk apa? Untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang seperti apa? Dan posisinya di mana? Dan saya percaya mulai dari rumah tangga, mulai dalam pekerjaan, di dalam studi, ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Bahkan tidak kecuali ada juga di dalam gereja sekalipun. Ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Oleh sebab itu, saya sangat percaya bahwa biarlah sharing saya di malam ini, Tuhan mendengar dan Tuhan mau mengcoverin kita semua dengan hal-hal yang akan saya sampaikan. Seperti di 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ke 9 yang bunyinya begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita harus sadar, dan kita tidak hanya cukup sadar saja, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Dan kita tidak cukup hanya untuk berjaga-jaga saja, tapi kita harus lawan si iblis itu. Karena dia sering berkeliling aja untuk menelan kita. Tetapi pada kesempatan ini, saya percaya kalau Bapak Ibu ikut dari awal sampai akhir untuk firman Tuhan pada saat ini, saya percaya apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Sadar di sini bahwa ada banyak orang yang sadar, tapi dia tidak berjaga-jaga, dia bisa jatuh. Ada orang yang berjaga-jaga, tapi dia tidak sadar, dia bisa jatuh. Oleh sebab itu, kita terus selalu minta pengertian-pengertian yang selalu baru daripada Tuhan untuk kita mempersiapkan diri, untuk tetap sadar dan berjaga-jaga, dan kita sanggup untuk melawan iblis.
Dan kita percaya bahwa iblis atau setan itu sering menyerang kita. Dan serangan yang sering terjadi, terutama yang pernah kita lihat di cerita Taman Eden, Hawa, dia menerima ajakan daripada iblis untuk mengambil buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, di sini iblis masuk dan menggerogoti pikiran daripada Hawa. Dia mengatakan, kalau kamu makan, kamu tidak mati, tapi kamu akan sama dengan Tuhan. Nah, pikiran ini akan dipengaruhi oleh mata dan telinga. Ada panca indera yang lain, tapi malam ini saya ingin sampaikan mata dan telinga. Karena Hawa melihat dan dia mendengar ajakan daripada iblis. Dan dia melakukan. Oleh sebab itu, di Amsal 4 ayat 23, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, saya ingin sharing sedikit lagi tentang pikiran ini ya, untuk Bapak Ibu atau kakek nenek yang punya anak atau yang punya cucu yang masih TK. Saya teringat tentang tetangga saya, anaknya itu masih TK, masih kecil ya, dan dia itu dikasih les sama orang tuanya. Les bahasa matematika, les bahasa Inggris, les Mandarin, les musik. Nah, apa yang terjadi dengan anak ini? Saking banyaknya les itu, dia pergi pagi, pulang sore, atau pulang petang kan gitu ya. Dan dia masih kecil. Dan suatu ketika kita melihat anak ini, dia lagi duduk, tiba-tiba dia senyum, tiba-tiba dia ketawa. Kita tanya, Dek, kenapa? Lalu dia cerita begini, saya melihat itu pot bunga, sebentar itu dia besar, sebentar itu dia kecil. Nah, kita tahu bahwa memang kita senang kalau anak-anak kita itu pintar, hebat, tetapi kita juga harus berpikir bahwa pikiran daripada anak-anak itu juga terbatas. Dan kadangkala kalau iblis itu masuk dan menggocok itu, sehingga bisa terjadi hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu di Amsal 4 ayat 23, saya ulang sekali lagi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Karena di hati ada pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, di sini, dalam pikiran ini, adalah merupakan medan peperangan kita. Makanya, kita tahu bahwa Tuhan sudah melengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Seperti yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 16 dan 17, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kami akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, malam ini yang ingin saya sampaikan adalah perisai iman dan ketopong keselamatan. Kenapa perisai iman? Kita percaya bahwa perisai itu suatu alat untuk menangkap atau menjaga supaya panah dari iblis ini bisa menembus jantung kita, bisa menembus tubuh kita. Oleh situ kita menggunakan perisai yang ada. Nah, kita tahu bahwa panah itu tidak dipakai dalam jarak yang dekat. Seperti peluru, tidak dipakai untuk jarak yang dekat. Minimal 10 meter yang kita pakai. Yang kita lihat. Dan biasanya kalau kita melihat ilustrasi-ilustrasi ya, karena Tuhan itu adalah perisai kita, Tuhan itu benteng kita, maka kalau kita melihat dengan ilustrasi yang ada, kita ada berdiri begini, tapi kalau kita lihat ke bawah, itu ada banyak panah yang jatuh, ada banyak panah yang di depan, ada banyak batu-batu di depan kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah perisai kita, sehingga ada banyak panah-panah itu yang jatuh yang kita lihat. Dan yang berikut adalah ketopong keselamatan.
Ketopong keselamatan itu dia menutup kepala kita, yang mana dia merupakan seperti helm, yang mana dalam Yesus ketopong keselamatan ini untuk menjaga pikiran kita. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa medan pertempuran kita itu ada di pikiran kita. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan sedikit referensi dalam membuat rompi anti peluru yang saya lakukan pada saat saya sekolah kemarin. Yang mana saya mencoba membuat rompi anti peluru yang menggunakan 3 bahan. Yang pertama itu bahan yang kekerasannya itu nomor 2 setelah diamond. Lalu yang kedua itu saya pakai serat karbon. Dan saya melapisi semuanya itu, menggabungkan semua itu dengan resin. Nah, pada saat saya membeli resin, waktu saya mau merakit rompi ini, saya pada saat membeli resin, dia penjualnya bertanya kepada saya, "Pak, untuk apa Pak beli resin ini?" Saya bilang, "Untuk rompi anti peluru." Dia bilang, "Wah Pak, udah banyak yang buat seperti itu, tapi tidak berhasil." Ya, saya dengan iman aja saya melakukan, karena saya percaya bahwa bahan yang saya pakai ini kekerasannya itu nomor 2, dan serat karbon dipakai untuk menjaga supaya tidak pecah atau tidak hancur. Nah, pada saat pertama kali saya buat, lalu diuji cobakan, ternyata lempengan rompi ini pecah. Jadi saya buat merupakan suatu lempengan bulat, berbentuk bulat begini, lalu ditembak dalam jarak 10 meter dengan pistol Magnum 38, lalu ditembak. Setelah waktu ditembak itu pecah, hancur plat itu. Dan saya mengumpul kembali plat-plat itu, saya mengumpul kembali karena itu merupakan suatu penelitian. Jadi saya harus tampilkan di dalam penelitian saya itu. Saya kumpul lagi, ternyata di tengah daripada resin itu, plat itu ada lubang. Berarti saya mengambil kesimpulan lubang dan hancur. Berikutnya saya menambahkan, karena keadaan seperti itu, saya menambahkan lagi bahan yang keras. Nomor 2 itu saya menambahkan lagi, persennya itu lebih banyak, dan juga serat karbon saya bertambah lebih banyak lagi. Dan saya waktu mencoba uji balistik keduanya itu, ternyata sudah tidak pecah, sudah tidak hancur, tetapi ada lubang. Saya penasaran, saya buat lagi, tetapi saya buat lebih tebal lagi, dan terakhir itu saya mendapatkan hanya 2 cm tebalnya. Dan saya menambahkan bahan-bahan yang tadi, lalu saya menguji balistik lagi kembali, tembak. Nah, pada saat saya tembak, yang percobaan yang berikut itu sudah percobaan yang berkali-kali saya lakukan, dan sudah tidak tembus lagi, dan sudah tidak hancur lagi. Oleh sebab itu, saya berhasil dalam melakukan percobaan untuk rompi anti peluru ini. Nah, apa hubungannya dengan iman kita? Ya, jadi kita percaya bahwa pada saat saya simpulkan aja bahwa level 1 itu adalah masih hancur, lalu dan tembus. Itu artinya kita masih mengalami masalah. Kita ditipu, kita dijahatin. Jadi saya lebih perjelas saja bahwa kalau kita dimarahin, istilahnya gitu ya, kalau hancur dan tembus itu, kalau kita dimarahin, mungkin orang yang marah kita itu mengatakan cuma 1 kata, kita mungkin bisa 10 kali kita balas dia. Kalau orang itu menipu kita 1 kali, kita mungkin akan balas menipu dia berkali-kali. Oleh sebab itu, karena apa? Masih hancur, dan kita mau membalas. Di firman bilang, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kita masih proses seperti itu. Tetapi di level 2, yang saya sampaikan tadi bahwa sudah tidak pecah,
tapi masih tembus. Nah, level kedua ini artinya kalau orang marah kita, kita tidak balik balas. Nah, gitu ya. Mungkin kita masih ada iri-iri sedikit, tetapi kita tidak gampang tersinggung, kita tidak cepat naik darah untuk membalas. Nah, level kedua ini artinya kita sudah penguasaan diri itu sudah sangat jelas. Ya, Bapak Ibu semua. Dan level yang ketiga adalah sudah tidak tembus. Artinya apa? Pada saat kita disakiti, kita tidak balas disakiti lagi. Kita sudah menjadi seperti karakter Kristus itu kita sudah miliki. Karakter Kristus itu ada lemah lembut, ada rendah hati, ada pikul salib. Artinya kalau orang buat jahat dengan kita, kita rangkul dia, bahkan kita mendoakan dia. Karena Tuhan mengajarkan di Matius 5 ayat 44 sampai ayatnya ke-45, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi tugas kita itu jangan marah, tapi kita merangkul dia kembali, kita memohon maaf walaupun dia menyakiti kita, walaupun dia menipu kita, walaupun kita memberi utang kepada dia dan dia tidak bayar-bayar, kita melunasi, kita menutup semuanya itu. Karena saya percaya bahwa kita harus memiliki karakter Kristus. Karena Kristus itu mau mati buat kita, mau menderita buat kita, bahkan dia mau menyerahkan nyawanya untuk menebus kita. Padahal dia itu pencipta. Jadi Bapak Ibu semua, kita percaya bahwa kita harus melakukan lebih dahsyat lagi daripada Kristus. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, di Matius 5 ayat 44 sampai 45 tadi. Artinya apa? Di level ini kita sudah menjadi seperti Kristus, karakter Kristus. Kemarin biasanya kalau kita di rumah itu kalau istri saya kalau ngomong dan saya mungkin berpikir bahwa wow, apakah dia masih bisa melihat Tuhan di saya karena saya masih membalas, kan gitu ya. Jadi hari ini usahakan kita harus serupa dengan Kristus. Ya memang Kristus itu tidak balas, dia itu tidak marah tapi dia tegas. Ya, kita juga harus hidup tegas. Seperti di Efesus 6 ayat 10 sampai 11, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Artinya apa? Kita harus ada di level 3 untuk melawan tipu muslihat iblis itu. Untuk yang berikut adalah kita tahu bahwa segala kualitas iman yang kuat, ya, bagaimana cara untuk memiliki kualitas iman yang kuat sebagai rompi anti peluru yang tadi saya bilang di level 3 tadi. Yang pertama itu ada doa. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Artinya yang tadi saya sampaikan bahwa waktu membuat rompi itu berulang-ulang. Kalau saya sudah cukup di level 1 tadi, mungkin bisa selesai aja. Tapi tidak finish. Oleh itu kita harus bertekun dalam doa. Dan kita harus tetap berjaga-jaga. Yang mana saya menambahkan kekerasan itu, bahan yang kekerasannya nomor 2 dari diamond itu, saya menambahkan, serat karbon saya menambahkan, artinya apa? Kita terus bertekun dalam doa dan terus berjaga-jaga, tambahkan. Dan tetap mengucap syukur. Apapun itu, teruslah mengucap syukur. Seperti di Yakobus 4 ayat 7,
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang berikut adalah firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17b, pedang roh yaitu firman Allah. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Nah, untuk kita melihat suatu kualitas iman yang memiliki level rompi anti peluru level 3 ini, saya ingin memberikan kesaksian tentang kehidupan saya sendiri. Waktu kita membangun rumah dan kita butuh pintu pagar, ya Bapak Ibu. Waktu kita butuh pintu pagar itu, kita lagi mencari-cari untuk siapa yang mau buat pagar ini. Dan datanglah seorang sales datang ke rumah. Karena di Bali itu kalau ada yang membangun, kebanyakan sales datang bangun inilah, dia sudah siapkan dengan foto-foto yang sudah ada dan harga-harga yang sudah disiapkan. Nah, pada saat terjadi seperti itu, dia datang, kita melihat foto-foto, lalu kita mengkalkulasi harga, dan kita kita setuju dengan harga sekian, kita bayar. Supaya kita percaya bahwa dia akan melakukan secepatnya, dan saya mengambil dia karena dia memberikan kartu nama, dia itu dari Denpasar. Otomatis kalau Denpasar itu bahannya itu gampang, mudah, dan mungkin lebih murah daripada di tempat tinggal saya yang jauh. Jadi kita ambil keputusan dia. Dan kita itu langsung membayar ke dia itu langsung lunas. Setelah itu dia pergi. 2 bulan kemudian, tapi sebelum 2 bulan itu, 1 bulan mau ke 2 bulan itu kita telepon. Kita telepon dia ke kantor atau di kartu nama itu kantor dia. Kita telepon, oh Pak, dia tidak pernah datang, tidak pernah hadir. Wow, saya cuma bilang, wow. Dan suatu ketika saya ambil gitar dan saya memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan, mengucap syukur, saya berdoa, dan saya memperkatakan firman Tuhan. Ya, seperti biasanya kalau kita sakit, Matius 10 ayat 13, segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga kita cabut. Walaupun itu tidak mewakilkan seperti itu, tapi pada saat kita memperkatakan itu, kita memperkatakan firman. Dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya berdoa, dan saya memperkatakan firman Tuhan. Dan tiba-tiba saja saya dengar ternyata pintu saya diketok. Lalu saya membuka pintu, menerima dia masuk. Jadi kemungkinan besar pada saat dia masuk itu, dia lagi mendengar saya naikkan pujian penyembahan, berdoa, dan memperkatakan firman Tuhan. Dia sampai sudah 2 bulan lebih. Lalu dia sampaikan, Pak, nanti 2 atau 3 hari barangnya itu datang. Nah, waktu kita menunggu 2 sampai 3 hari itu, ternyata benar barangnya itu datang. Mereka datang dan saya melihat, wow, saya bilang, Dek, ini tidak sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita bayar. Ini masih kurang buah nenasnya, ini masih kurang bunganya, ini masih kurang daunnya. Dibilang, oh oke Pak, ini karena Pak Daud, saya ambil kembali, saya buat kembali, seperti apa permintaannya Bapak. Dan tanpa sepeser pun pada saat dia mengembalikan, dia memasang ke tempat pintu itu, sehingga semuanya sudah terpasang dengan baik, sesuai dengan apa yang kita minta, warna yang kita minta, dan bersyukur sekali. Tidak ada bertambah sesuatu pun, atau tidak membayar lebih daripada apa yang sudah kita bayar, dan juga kita tidak bersungut-sungut. Karena apa? Saya percaya bahwa level saya pada saat itu sudah
rompi level 3. Artinya kualitas iman saya pada saat itu sudah ada di rompi level 3. Tidak pecah, tidak tembus. Karena apa? Naikkan pujian penyembahan, naikkan doa, dan memperkatakan firman Tuhan. Level kita menjadi, rompi kita menjadi rompi anti peluru level 3. Iman kita menjadi rompi anti peluru level 3. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah menerima kesaksian firman Tuhan pada malam ini. Biarlah kasih sayang Tuhan, hikmat Tuhan terus terjadi. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Yoman. Ibu Leni. Ibu Leni silakan. Wow, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati, boleh tulis di kolom komentar, kita sangat diberkati. Terima kasih Pastor Daud. Wah, malam ini akhirnya kebuka ya rahasianya kenapa mau sharing malam ini ya. Karena Pastor Daud selalu kalau dibilang ayo sharing, selalu punya alasan. Dan malam ini akhirnya terbongkar bahwa Tuhan sentil dan akhirnya bisa membagikan rompi anti peluru malam ini kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu, kualitas rompi itu ternyata bisa terbentuk melalui masalah yang kita hadapi. Amin. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk di dalamnya masalah, kegagalan, berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan untuk membuat iman kita semakin berkualitas, sehingga ketika iblis menyerang untuk membuat kita khawatir, takut, bimbang, marah, emosi, kita sudah tidak terpengaruh karena kualitas yang dibangun di atas dua hal tadi, doa dan firman Tuhan. Amin. Mari malam hari ini Bapak Ibu kita belajar untuk membentengi diri kita dengan rompi anti peluru, yaitu dengan banyak duduk di kaki Tuhan, dengan doa, dan banyak memperkatakan firman Tuhan. Karena ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan, kita sedang menarik seluruh energi untuk membuat itu menjadi sebuah kenyataan. Karena semua yang terjadi di sekeliling kita ini diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan firman. Sehingga ketika kita melepaskan firman, kita merilis firman, maka itu sedang pergi dan kita berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Haleluya. Sehingga kita akan melihat ada kemustahilan demi kemustahilan. Beberapa waktu yang lampau, saya berdoa dengan seorang ibu. Dan ibu ini sedang ada dalam pergumulan dan dia sedang menunggu untuk suaminya kembali. Dan kita berdoa, dan hari itu ketika kita berdoa, saya mengatakan dengan iman seperti sebuah kalimat bahwa Tuhan telah menyatukan mereka, dan apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan saat itu kita berdua bersepakat mendeklarasikan bahwa suaminya akan kembali, dan malam itu juga kembali. Dan malam itu juga Tuhan membuat itu menjadi kenyataan. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang sakit, dan ketika dia mendeklarasikan Yeremia 33:6 atau firman-firman kesembuhan yang lain, maka kita sedang merilis kesembuhan yang akan terjadi. Seperti tadi kesaksian pada Pastor Daud ketika mengatakan bahwa sekalipun dia merasa ada yang mungkin saja bisa ditipu, tapi ketika dia merilis firman Tuhan, dia mendeklarasikan firman Tuhan, dia mengucap syukur, maka yang terjadi adalah pembalikan keadaan. Orang yang sudah mungkin saja punya niat jahat, Tuhan tarik untuk datang, sehingga akhirnya pagar rumah Pak Daud boleh dibangun. Puji Tuhan. Malam ini kita mendapat kunci semua Bapak Ibu. Mari kita mempraktekannya dalam hidup kita dengan mengenakan rompi anti peluru, yaitu doa dan
firman Tuhan. Oke, malam ini kita mau coba